1 Raja-Raja pasal 17 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-16. Ya, mari kita baca secara bersama-sama. Elia dan janda di Sarfat, ayat yang ke-7, kita mulai 23. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, nampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, nanti ayat-ayat selanjutnya juga bisa dibaca. Tetapi hari ini ada beberapa prinsip yang saya temukan dari ayat yang ke-7 sampai pada ayat yang ke-16 itu menjadi fokus renungan kita di hari ini. Dan tema kita adalah belajar memberi di saat berkekurangan. Ini tema yang kontras, ini tema yang berlawanan dengan konsep berpikir banyak orang. Ini tema yang mengundang pro dan kontra. Bagaimana mungkin kita memberi pada saat kita berkekurangan? Karena memang banyak orang berpikir bahwa dia memberi itu pada saat ada kelimpahan. Banyak orang berpikir bahwa kita bisa menolong sesama apabila kita sendiri pun ada kelimpahan. Bagaimana kita menolong orang lain kalau kita sedang berkekurangan? Dan saya sering mendengar banyak orang berkata demikian. Bagaimana kita dapat menolong orang sedangkan kita sendiri pun berkekurangan? Sehingga ketika saya memberikan kita tema ini, belajar memberi di saat berkekurangan, orang berpikir bagaimana saya dapat belajar, bagaimana saya dapat menolong orang, saya dapat berbagi berkat, saya dapat mengulurkan tangan menolong seseorang sedangkan saya sendiri pun kekurangan. Sehingga mungkin orang akan berkata orang miskin menolong orang miskin, orang berkekurangan menolong orang berkekurangan. Nah saudara, ini konsep yang kontras dan harus mengubah paradigma banyak orang. Karena banyak orang berpikir dia dapat berbagi kepada orang lain apabila dia sendiri pun punya banyak uang, punya banyak makanan, punya banyak harta, atau punya banyak fasilitas yang lain, barulah bisa menolong orang lain. Tapi Bapak Ibu saudara terkasih dalam Tuhan, tanpa kita sadari sebenarnya konsep berpikir kita itu konsep berpikir yang egosentris.
yang berpusat pada diri kita sendiri. Haleluya. Firman Tuhan berkata, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Ukuran yang kita gunakan untuk memelihara hidup kita, itu ukuran yang sama harus kita terapkan juga bagi orang lain. Karena di hadapan Tuhan semua orang sama. Kaya dan miskin itu memiliki level standar di hadapan Tuhan sama. Semua adalah milik Tuhan, semua adalah ciptaan Tuhan. Nah, sudah terkasih, kalau kita selalu berpikir saya dapat menolong orang, kalau saya berkelimpahan barulah saya bisa menolong orang, maka kalau Tuhan izinkan kita tidak hidup dalam kelimpahan, sampai kapanpun kita tidak akan pernah menolong orang lain. Halo? Kalau kita sendiri merasa bahwa kalau nanti dulu saya berkecukupan, barulah saya mengulurkan tangan untuk memberi. Maka jika Anda tidak diizinkan Tuhan untuk berkelimpahan, maka Anda tidak akan pernah mengulurkan tangan. Tapi hari ini ada nilai-nilai yang saya baca kembali. Ayat ini saya berkata, sungguh wanita ini luar biasa. Dan dia memiliki nilai-nilai positif. Dia memiliki prinsip-prinsip kehidupan yang daripadanya harus kita belajar. Walaupun dia bukan orang Israel, perempuan ini bangsa Kanaan, kategori ras Kanaan, di mana dia adalah wanita bangsa kafir yang menyembah berhala. Tapi dia punya nilai-nilai positif yang daripadanya kita harus belajar. Sama seperti Yesus berkata dalam Injil Lukas, dia menjelaskan juga tentang orang Syria, Naaman, orang kusta yang pernah disembuhkan. Karena dia percaya, dia bangsa lain. Karena dia percaya kepada Elisa, perkataan Elisa, dia mandi di sungai Yordan, sungai yang kabur, tapi orang ini mandi dan dia mengalami mujizat dan kesembuhan. Orang-orang yang bukan orang Israel, tapi mereka punya nilai-nilai positif yang daripadanya kita belajar. Nah, umat Tuhan yang terkasih, tema ini membuat kita mengubah paradigma kita, dan kita belajar hidup untuk memberi, kita belajar hidup untuk menolong. Karena itu khotbah hari ini adalah khotbah praktis yang bisa kita terapkan dalam hidup kita, dan kita mengalami kemurahan Tuhan berkepanjangan dalam hidup kita. Jadi ternyata cerita ini kontras dan berlawanan dengan cara berpikir kita. Ternyata bukan hanya orang yang berkelimpahan yang bisa memberi, tapi orang berkekurangan pun bisa memberi. Amin, saudara. Nah, karena memberi bukan soal adanya kelimpahan. Bisa menolong orang lain bukan karena kita punya, bukan karena materi, tapi ada nilai-nilai prinsip yang menggerakkan tangan kita untuk menolong orang, untuk memberi. Mari kita perhatikan. Mengapa wanita ini bisa memberi? Pada saat dia sendiri berkekurangan. Pada saat dia sendiri pun hampir mengakhiri hidupnya, karena di rumah tidak ada lagi persediaan. Dia bisa memberi. Mari kita perhatikan. Mengapa wanita ini bisa menolong Elia, yang kala itu firman Tuhan berkata dia hidup dari burung gagak. Nah, khotbah saya pada 2 minggu lalu, saya ada kesalahan ucapan bahwa musim panas itu bukan 1,5 tahun, tapi 3 tahun 6 bulan. Menurut penjelasan dalam Injil Lukas, 3 tahun 6 bulan. Dan mungkin memang pada saat Elia tiba di rumah wanita Sarfat ini mungkin sudah lebih dari 1 tahun. Jadi kita bisa kurangi mungkin 2,5 tahun atau 1,5 tahun ada di pertengahan itu. Tetapi wanita ini masih bisa hidup beberapa tahun sesudah Elia tiba di rumahnya, dan dia mampu bertahan hidup di mana orang-orang lain mungkin ada yang kelaparan dan sudah miskin, bahkan juga mungkin sudah lapar dan sudah mati. Mengapa wanita ini pakai standar tepung sedikit dalam tempayan dan minyak dalam buli-buli itu, setelah kami menikmatinya kami akan mati. Mengapa dia punya konsep bahwa dia akan mati? Karena mungkin ada orang lain sudah mati. Sedangkan karena mungkin ada orang lain yang mengalami kelaparan dan mereka sudah mati.
Sehingga dia pun berpikir, setelah tepung ini habis, minyak sedikit ini habis, kami pun akan mati seperti orang lain. Tapi wanita ini buka pintu di mana berkat dicurahkan, memenuhi hidupnya selama 3 tahun setelah itu. Dia punya kunci. Mari kita perhatikan. Hal yang pertama kita temukan dalam ayat yang ke-9. Firman Tuhan berkata demikian. Bersiaplah, pergilah ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Kami seringkali mengalami mujizat-mujizat seperti ini. Di saat terjadi kekurangan, bahkan seringkali kami berkata, burung gagak yang membawa berkat ke rumah. Nah, di saat yang kita tidak sangka itu terjadi pertolongan, dan kami selalu mengalaminya. Nah, saudara terkasih dalam Tuhan, hal yang pertama, apa yang dimiliki oleh wanita ini sehingga dia memberi meskipun dia sendiri berkekurangan. Bapak Ibu bayangkan, saya mencoba untuk melukiskan bagaimana perasaan hati wanita ini. Jika Bapak Ibu, saudara dan saya di rumah kita beras tinggal 1 cupas saja, dan minyak itu tinggal mungkin setengah liter, yang lain sudah tidak ada. Betapa goncangnya hatimu. Dan jika ada orang datang kepadamu dan meminta pertolongan, apa yang bisa Anda lakukan? Dan jika orang lain lapar dan datang minta bantuan, minta uluran tanganmu, apa yang bisa Anda lakukan? Bisakah kita memberi pada saat kita sendiri berkekurangan? Wanita ini bisa memberi. Ternyata dia memberi bukan karena dia berkelimpahan, tapi dia memiliki satu rahasia. Mari kita perhatikan. Dia memiliki rahasia yang namanya dia peka terhadap gerakan Tuhan dalam hatinya. Sebelum Elia tiba di Sarfat, wanita ini sudah dipersiapkan menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk pemeliharaan Elia. Prinsip yang pertama kita belajar di sini, sudah perhatikan. Kalau kita sadar bahwa sebetulnya kita ini hidup untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan, prinsip pertama, maka sebenarnya sering kali jika orang datang dan meminta bantuan, pertolongan bagi kita, sebetulnya ada satu hal yang sering kali kita coba untuk tantang dalam hidup kita, adalah kegerakan Tuhan di hati. Perhatikan, saya sering kali berkata kepada ibu dan anak-anak begini, kalau orang mengundang kita untuk hadiri sebuah acara, itu karena orang menghormati kita, jadi berusaha hadir. Kalau orang sempat datang minta bantu kepada kita, orang tidak tahu keberadaan kita seperti apa, tapi mereka datang minta bantu. Maka ada satu prinsip yang kita tidak tahu, bahwa sebenarnya kita ini dipersiapkan. Perhatikan, kalau ada orang tidak tahu tentang perekonomian kita, tapi dia datang minta bantu, sedang Anda dan saudara dan saya, kita ini anak-anak Tuhan. Perhatikan, dalam status kita sebagai orang percaya yang notabene-nya hidup bukan dari fakta kenyataan, tapi hidup oleh iman. Dan jika suatu saat ada orang datang ke rumahmu dan meminta bantuan, meminta pertolongan, maka sebenarnya kita ada dalam satu prinsip di mana Tuhan mempersiapkan kita untuk menjadi perpanjangan tangan untuk memberi pertolongan. Jadi bukan pada saat kita berkelimpah kita bisa menolong. Tapi kalau kita menyadari bahwa kita ini alat dalam tangan Tuhan, yang saya ingin tekankan hari ini, wanita ini bisa menolong Elia karena memang dia dipersiapkan menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Bisa tangkap? Wanita ini ada kegerakan Tuhan di hatinya sebelum Elia tiba. Karena Tuhan berkata begini, pergilah ke sana. Ada dua firman kepada Elia. Pertama, pergilah bersembunyi di sungai Kerit itu. Aku telah memerintahkan burung-burung gagak untuk memberi makan engkau di waktu pagi dan di waktu petang. Tetapi setelah sungai Kerit,
Ketika sungai Kerit itu menjadi kering, firman Tuhan datang karena sudah 1 tahun lebih. 1 tahun kalau kita di Papua itu paling lambat itu 6 bulan saja kita sudah mengalami kekeringan. Apalagi Timur Tengah itu padang pasir. Bagaimana mungkin? Saya percaya dalam kurun waktu 6 bulan saja itu sudah terjadi kekeringan yang begitu hebat dan menggoncangkan. Nah, saudara perhatikan, pada waktu sungai Kerit itu menjadi kering, firman Tuhan datang kepada Elia, pergilah ke Sarfat, ketahuilah aku telah memerintahkan terhadapnya. Aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan selama beberapa tahun yang sisa dalam musim kekeringan. Jadi sebelum Elia tiba di Sarfat, Tuhan telah mempersiapkan hati. Tuhan telah mempersiapkan janda Sarfat ini untuk menjadi alat dalam tangannya untuk pemeliharaan Elia. Hal yang pertama ini saudara, untuk bisa memberi dan menolong orang lain yang berkekurangan. Saya fokus hari ini khotbah tentang bagaimana kita dapat memberi. Sama-sama katakan, bagaimana kita dapat memberi. Artinya, saya sedang berkhotbah tentang bagaimana Anda hidup dengan selalu menolong orang lain. Suka memberi. Suka memberi. Firman Tuhan berkata, berilah maka kamu akan diberi. Artinya, kiranya bagian khotbah hari ini mengubah hati kita. Jadi tidak ada orang lagi yang hidup sekakar. Tidak ada lagi anggota jemaat yang hidup untuk dirinya sendiri, tapi belajar hidup untuk orang lain. Tidak lagi ada anggota jemaat yang hidup dengan pelit, tapi belajar hidup untuk saling memberi, saling menolong satu dengan yang lain. Itu akhir, itu ending dan sasaran akhir dari khotbah saya hari ini, supaya setiap orang belajar memberi. Katakan pada samping kiri kanan, supaya kita semua belajar memberi. Jangan ada yang pelit. Saudara perhatikan, kalau umat Tuhan belajar memberi, maka gereja kita tidak akan mengalami kekurangan. Karena semua orang mengulurkan tangan. Dan ternyata konsep ini mengubah paradigma kita. Kita memberi bukan karena kita berkelimpahan. Kita memberi karena ada prinsip yang berbeda, yaitu apa? Ada kegerakan Tuhan di hati. Saya seringkali mengalami orang menolong saya. Nah, suatu waktu, Bapak Ibu, ini satu contoh. Ada teman pendeta yang meninggal, lalu kala itu diwajibkan hamba-hamba Tuhan harus mereka lah yang memikulnya, memikul peti jenazah itu. Nah, saya sedang bersama teman-teman yang lain, kami mengusung peti jenazah. Ketika itu ada teman saya duduk di barisan depan, kami berjalan, dan dia tiba-tiba menatap kaki saya. Dia tiba-tiba matanya tertuju ke kaki saya, dan saya pada waktu itu saya pakai sepatu yang sampingnya sudah terlepas. Tiba-tiba dia tergerak. Wah, bukan punya sepatu. Setelah pemakaman selesai, dia bilang, Pak, ikut saya ke toko. Sama-sama dengan ibu. Pak, ikut saya. Kasih tinggal motor di sini. Ikut saya dengan mobil. Tapi saya dan tidak, saya dengan motor, ibu yang ikut dengan mobil. Kami pergi ke toko, ke supermarket. Di sana dia suruh saya pilih sendiri. Pak, kenapa bisa memberi saya? Dan tadi saya digerakkan Tuhan. Saya heran. Harusnya saya perhatikan peti jenazah itu, tapi saya malah tiba-tiba mata saya lihat ke punya kaki. Ada yang namanya umat Tuhan. Kalau Anda memberi, perhatikan, ada kegerakan di hati. Haleluya. Kalau Anda tergerak untuk memberi, berikan. Itu yang dialami wanita. Pada waktu Elia berkata, tolong, cobalah bawa saya sedikit air dalam cangkir. Wanita ini tidak hitung-hitung. Musim panas, tentu di rumah kekurangan air. Dia langsung tergerak. Ketika dia berseru lagi, cobalah bawa juga kue, roti sepotong kepadaku. Dia tersentak. Ya, tapi yang di rumah cuma tepung sedikit. Minyak dalam guli-guli. Dia tidak bilang gini, aduh Pak, minta maaf, saya tidak punya apa-apa. Tapi dia jelaskan. Maksudnya begini, dia tidak punya, tapi dia membuka hatinya dan cerita keadaan, dan dia bilang, oke lah, kalau memang Pak mau, ya sudah kita berbagi dengan sedikit berkat yang ada. Perhatikan. Dia berkekurangan, tapi dia masih mau berbagi. Karena ada
gerakan Tuhan. Nah, hal yang pertama untuk bisa menolong orang lain, perhatikan, adakah tidak ada gerakan di hati. Amin. Perhatikan, ini penting sekali. Saya sedang mengajak jemaat untuk peka dengan yang namanya gerakan Tuhan. Kenapa? Karena prinsipnya adalah bahwa sebelum Elia tiba di Sarfat, wanita ini sudah dipersiapkan Tuhan. Jadi kita harus mengerti bahwa sebelum orang datang ke rumah kita meminta berkat, meminta pertolongan, sebenarnya kita ini sudah dipersiapkan Tuhan. Amin. Jadi kalau orang datang ke rumah meminta bantuan, itu karena Tuhan yang menyuruh dia pergi. Haleluya. Nah, perhatikan, apakah Tuhan keliru mengutus Elia menjumpai wanita Sarfat? Apakah Tuhan keliru? Iya. Menurut pikiran konsep manusia, bagi saya Tuhan keliru. Halo? Kenapa Tuhan tidak utus Elia kepada seorang yang kaya, seorang yang punya hasil kebun yang banyak, seorang yang punya uang banyak, seorang yang punya makanan banyak, seorang yang punya toko, punya kios, punya supermarket? Tapi mengapa Tuhan mengutus Elia ke janda yang hidup hanya setengah hari, punya makanan cukup hanya untuk setengah hari? Karena wanita itu ketika dia berkata kami punya tepung sedikit, minyak sedikit, itu berarti tidak cukup sampai malam. Makan siang, malam tidak, besok pagi dia tahu. Sedang firman Tuhan berkata kesusahan sehari cukup sehari. Jadi kalau kita mau belajar memberi, hal yang pertama perhatikan, adakah tidak ada gerakan di hati atau tidak. Kalau ada gerakan di hati, berilah. Karena Anda menjadi alat dalam tangan Tuhan. Amin. Nah, ini prinsip kita belajar. Kita memberi karena Tuhan ingin menjadikan kita saluran berkatnya. Jadi waktu kita memberi, jangan lihat yang ada. Jika ada kegerakan, berilah. Karena Tuhan sedang mempersiapkan berkat yang akan. Karena Tuhan tahu apa yang dia akan lakukan bagi janda Sarfat. Tapi janda Sarfat punya nilai untuk menggenapi rencana Tuhan dalam hidupnya. Dia tidak punya apa-apa, tapi dia memberi. Bahkan ketika Elia berkata kepadanya, buat seperti yang kau mau. Silakan kau bikin kue seperti yang kau pikirkan itu. Silakan olah terigu itu untuk menjadi makanan bagi engkau dan anakmu. Tapi buat dulu, buat dulu bagiku roti bundar kecil. Mungkin saja wanita ini berpikir, Pak, itu roti bundar pun itu seluruhnya. Karena tepung cuma segenggam. Jadi kalau buat roti kecil, roti bundar, mungkin sudah semuanya itu. Wanita ini tidak berpikir, tidak keberatan. Kalaupun itu seluruhnya, biarlah Bapak makan lebih dulu. Karena dia tahu hukumnya, hukum tabur tuai. Jadi hal yang pertama, kalau kita mau menolong orang, kalau kita mengulurkan tangan untuk memberi, perhatikan, adakah tidak gerakan di hati kita? Kalau Anda tergerak untuk memberi, kau harus memberi. Karena kau ada di dalam tangan Tuhan, sudah dipersiapkan untuk memberi. Itu hal yang pertama. Lalu hal yang kedua, ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-11. Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Hal yang kedua, apa prinsip nilai yang dimiliki oleh wanita ini, sehingga di saat dia sendiri berkekurangan, dia bisa memberi uluran tangan untuk menghidupi Elia selama musim kekeringan itu. Yang kedua adalah dia memiliki hati yang peka terhadap kebutuhan. Haleluya.
Mengapa ketika Elia berkata, cobalah ambil bagiku sedikit air di dalam kendi? Apa yang dikatakan wanita ini? Dia langsung berlari untuk mengambil. Kenapa dia langsung bergerak ambil? Karena dia peka terhadap kebutuhan Elia. Dia tahu situasi waktu itu adalah musim panas. Dan dia tahu nabi itu pasti sedang kehausan. Dan ketika dia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Dia tahu Elia sedang lapar. Tetapi dia ajukan persediaan di rumahnya. Wanita ini punya kepekaan terhadap kebutuhan orang lain. Bapak Ibu, hal yang kedua, kalau kita mau memberi, yang kedua adalah apakah kita punya kepekaan. Firman Tuhan berkata begini, jangan berkata kepada saudaramu yang datang ke rumah minta bantu, pergi dulu, nanti besok baru kau datang lagi. Sedang apa yang dia minta ada di rumahmu. Halo. Yesus mengatakan perumpamaan, ada orang datang ke rumah dan minta bantu, lalu kita berkata, maaf, nanti lusa kabar kau datang. Padahal barang yang dia minta ada. Kalau ada orang berkata kepada Doli, saya butuh 10.000, saya minta, saya ada uang. Ada 10.000 disakin. Padahal ada 10.000. Sudah tergerak. Kalau masih sedikit kalau saya kasih, bergerak ambil air. Dan dia mau persiapkan, dia mau siapkan roti. Karena dia peka terhadap kebutuhan dia. Jadi prinsip yang kedua kalau kita memberi, adakah kita peka bahwa orang itu sungguh-sungguh membutuhkan pertolongan? Saya seringkali tidak bisa menyangkali bagian ini. Setelah orang minta bantu, lalu saya tidak sempat membantu, menolong. Ketika mereka pergi, saya dulu renungkan, dia dapat bantuan dari mana lagi kalau dia pergi dari sini. Nah, sehingga mau tidak mau kita coba untuk menolong. Karena kita peka, belajar peka terhadap kebutuhan orang lain. Haleluya. Nah, mari kita lihat Matius pasal 25 ayat yang ke-34 hingga ayat 40. Ada dua prinsip yang saya ingin bagikan kepada jemaat hari ini dari Matius pasal 25 ini. Yesus mengajarkan, menjelaskan tentang penghakiman terakhir 34. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Kita baca sama-sama 35:23. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Firman Tuhan berkata, sadar atau tidak sadar, seringkali kita itu memberi, seringkali kita mengulurkan tangan, memberi tumpangan bagi orang-orang kudus, bahkan malaikat. Perhatikan. Dan di bagian ini, di ayat yang ke-40 dikatakan begini, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Sadar atau tidak sadar, jika seorang terhina
datang ke rumah kita dan meminta bantuan. Sebenarnya Yesus berkata, jika kamu melakukan sesuatu baginya, kamu telah melakukan bagiku. Sadar atau tidak sadar, sebenarnya ada Tuhan di dalam diri setiap orang yang berkekurangan dan mereka datang minta bantu kepada kita. Ada Tuhan di dalam diri mereka. Dan pada waktu kita mengulurkan tangan untuk memberi, sebenarnya kita telah melakukannya untuk Tuhan. Maka di sini ada dua prinsip yang kita perlu belajar. Yang pertama adalah memberi itu harus tanpa membeda-bedakan orang. Amin, saudara. Amin. Kepada siapa saja kita bisa memberi. Yang penting ada dua prinsip harus tertanam di hati kita. Yang pertama, ada gerakan hati. Dan yang kedua, kita peka terhadap kebutuhan orang lain. Haleluya. Ya. Memang sejak tadi saya khotbah, saya dengar aminnya kecil. Biasanya orang suka menerima. Jadi ketika saya berkata, diberkatilah kamu, maka orang akan berkata, yes. Tapi saya berkata, berilah, maka kamu akan diberi. Orang berpikir, karena ilmu matematika berkata memberi itu semakin berkurang. Halo? Ilmu matematika berkata kalau kita memberi, kita mengeluarkan, itu semakin berkurang. Tapi hukum Tuhan, ilmu surga berkata, semakin kita memberi, justru semakin melimpah datang. Haleluya. Nanti kita akan baca Lukas pasal 6 ayat 38. Ukuran yang kamu pakai untuk beri itu akan diukurkan kepadamu. Jadi sadar atau tidak sadar, untuk diberkati atau tidak diberkati, kuncinya ada di tangan kita. Selama kita menahan berkat dari orang lain, langit pun tertutup dari kita. Orang yang suka memberi tidak akan pernah berkekurangan. Halo? Nah, ini beramin mulai besar. Karena tahu rahasianya. Karena tadi orang semua pakai ilmu matematika. Kalau kita khotbah, kalau ada firman tentang beri dan Anda diam dan tidak beri amin, itu artinya otakmu penuh dengan ilmu matematika. Tapi hari ini firman mengubah. Ilmu Tuhan lebih dahsyat dari matematika. Semakin kita memberi, semakin kita diberkati. Silakan praktekkan. Bahkan tentang hukum persepuluhan, Tuhan bilang kepada umat Israel, ujilah aku. Bayangkan, Tuhan melarang jangan ada manusia yang coba-coba menguji dia. Tapi tentang hukum mengembalikan milik Tuhan, dia berkata, ujilah aku. Kalau aku tidak membukakan tingkap-tingkap langit dan mencurahkan bagimu berkat sampai berkelimpahan. Haleluya. Jadi sebenarnya hukum memberi itu hukum di mana Tuhan mau kita menantang Dia. Tuhan ingin kita menantang Dia dengan cara pola hidup kita untuk menolong orang lain. Jadi ada dua prinsip ditemukan di bagian ini, ayat Matius 25 ayat 34 sampai 40. Yang pertama adalah untuk memberi itu jangan membedakan orang. Yang kedua, harus mengerti bahwa kita memberi kepada seseorang itu sama dengan kita melakukannya untuk Tuhan. Beri seperti kepada Tuhan. Jadi ukuran yang kita pakai untuk mengasihi Tuhan dengan pemberian kita itu harusnya sama dengan yang kita pakai untuk menolong orang lain. Amin, saudara. Karena firman hukum Tuhan, kasihilah Tuhan Allahmu segenap hatimu, segenap jiwamu, dengan segenap kekuatan, segenap akal budi. Itulah hukum yang pertama dan yang kedua. Dan hukum yang kedua yang sama, yang punya level sama dengan hukum itu adalah kasihilah sesama manusia seperti Yesus. Haleluya. Jadi firman hari ini mengajar kita untuk mulai mengasihi orang lain seperti diri kita sendiri. Dengan salah khusus dalam hal memberi, dalam hal menolong, dalam hal mengulurkan tangan untuk menolong orang lain. Haleluya.
Jadi akhir dari khotbah hari ini saya rindu jemaat harus saling menolong satu dengan yang lain. Dan di sekitar kita, dalam lingkup gereja lokal, tapi juga kita menolong orang-orang di sekeliling kita. Haleluya. Karena prinsip pertama tadi, Tuhan mempersiapkan Anda menjadi alat di dalam tangannya. Haleluya. Yang ketiga, mengapa wanita ini bisa memberi pada saat dia sendiri berkekurangan? Adalah karena dia memiliki hati yang respon dan terbuka untuk berbagi. Haleluya. Ayat 12 hingga ayat yang ke-14. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku, dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Tetapi Elia berkata kepadanya, jangan takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang, sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Nah, Bapak Ibu, pola yang bagus sekali untuk bisa berbagi dengan orang lain adalah ketika misalnya Desi meminta uang 10.000 karena berkekurangan kepada Doli, dan Doli berkata, kawan, saudara, memang ada 10.000 di saya, tapi ini juga untuk saya pakai uang saksi. Bagaimana kalau kedua aku bagi saja, kalau dapat 5.000 saya. Ini pola yang dipakai oleh wanita Sarfat. Betul? Halo? Dia tidak bilang begini, minta maaf, saya tidak ada makanan di rumah, Bapak, saya cukup bawa air saja. Tapi karena dia punya hati yang respon untuk terbuka dan mau berbagi, dia ceritakan keadaannya. Pak, tepung hanya sedikit, minyak juga tinggal sedikit, dan mungkin ini hanya cukup bagi saya dengan anak saya saja. Apakah Bapak perlu dapat bagian? Elia berkata, jangan takut. Kau buat untuk kau dengan kau punya anak, tapi ingat saya juga dapat bagian. Saya dapat bagian yang pertama. Wanita ini respon. Oh sudahlah, kalau begitu tepung sedikit itu kita 3 baku bagi sudah. Dengan konsep bahwa abis itu saya dengan satu anak mati, Bapak cari jalan sendiri. Entah Bapak mau hidup atau tidak. Kalau saya dengan anak saya habis makan, dia rela berbagi meskipun di rumah sudah tidak ada. Nah, konsep yang paling bagus bagi kita adalah jangan kita menahan, tapi berusaha berbagi. Halo, bagi. Itu berusaha. Aduh Pak, itu susah. Saya saja tidak cukup. Bagaimana mungkin saya berbagi dengan baik-baik? Elia berkata kepadanya, jangan takut, sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel. Saya dalam khotbah pertama saya sudah menjelaskan tentang Allah Israel. Bahkan janda Sarfat berkata kepada Eli, demi Tuhan, demi Yahweh Allahmu yang hidup. Ada kata kunci yang tidak boleh kita lupa, yaitu Allah itu, dia Allah yang hidup. Ketika kita melakukan dengan setulus hati, kau harus tahu bahwa hidupmu ada di tangan Allah yang hidup. Dia Allah yang hidup, dia sanggup menghidupkan kita dalam segala situasi kehidupan. Asal saja kita mau menjadi Allah di dalam tangannya untuk menolong orang lain. Haleluya. Jadi Bapak Ibu, konsep yang pertama tadi, prinsip yang pertama, belajar menjadi alat, saluran berkat bagi orang lain. Haleluya. Karena ada satu nilai seringkali kita lupa. Sebenarnya Tuhan ingin memberkati orang di sana, tapi dia salurkan melalui kita. Dalam konsep ini kita belajar menjadi saluran berkat. Katakan menjadi saluran berkat.
Jadi sebenarnya berkat yang ada pada kita itu milik orang lain, tapi dia salurkan, titipkan kepada kita. Nah, kalau pikiran kita, kalau konsep kita adalah konsep egosentris, selalu untuk saya, maka kita akan tahan segalanya dan kita tidak pernah menolong orang sekeliling kita. Tapi kalau kita tahu kita ini hanya alat saja, dan jika orang datang minta bantu, meskipun kita berkekurangan, kita mesti berkata, mungkin saya hanya alat, jadi sudahlah kita berbagi apa yang ada, kita bagi. Satu kali saya dengan anak saya ke kebun. Di kebun itu ternyata, di kebun kami di pantai itu ada banyak babi, dan orang-orang yang ada di situ mereka bunuh, hari itu mereka bunuh 1 ekor. Nah, waktu kami lewat mereka pikul dan mereka lewat. Nah, ternyata mereka menunggu kami untuk waktu kami pulang mereka balik. Nah, seorang wanita tahan kami di pinggir rumahnya, dia bilang, "Pak, tunggu dulu, saya ada sedikit berkat." Ketika dia kasih saya bilang, "Ibu, minta maaf. Kenapa harus berbagi dengan kami? Harusnya kamu jual saja, karena saya tahu kamu butuh uang." Dia bilang, "Tidak Pak, kami sudah jual sebagian. Yang ini Bapak punya. Bapak tadi lewat kami bawa." Nah, lalu dia berkata begini, "Kan ini berkat, kita makan sama-sama." Wah. Dia bilang, "Ini kan berkat, kami sudah jual sebagian. Yang ini kami sudah siapkan untuk Bapak. Ini kan berkat, kita makan sama-sama." Konsepnya adalah ada berkat, kita makan sama-sama. Saya pulang dan saya merasa berhutang kepada wanita itu. Haleluya. Saya merasa berhutang. Dia bukan orang yang saya kenal. Saya tidak kenal dia. Ya cuma memang kita sering lewat di situ dan mereka sering menyapa kita. Sampai hari ini saya sudah lupa wajah wanita seperti apa lagi. Saya lupa. Tapi saya berhutang. Saya percaya wanita itu akan diberkati Tuhan, karena dia memberi bagi seorang hamba Tuhan. Haleluya. Jadi ketika kita beri, kita harus mengerti bahwa kita beri bukan orang itu, tapi mungkin ada Tuhan di dalam diri orang. Jadi Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, hal yang ketiga ini kita belajar dari Lukas pasal 6 ayat 38, itu ada 2 prinsip. Kita baca sama-sama 2-3. Berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncangkan, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Haleluya. Berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncangkan, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaan atau perbendaharaan. Sekali kita belajar memberi, yang datang bukan 1 kali. Ini menurut konsep ayat ini. Perhatikan, sekali kita hanya beri 1 kali, tapi yang datang berlimpah-limpah sampai digoncangkan, sampai itu penuh. Jadi sebenarnya kunci berkat, kunci kita diberkati ada di dalam kita. Berkekurangan tapi Anda beri. Sebenarnya ada 2 prinsip. Yang pertama adalah kita harus memberi supaya Tuhan juga memberi. Sedangkan berilah maka kamu akan diberi. Waktu kita belajar memberi supaya Tuhan juga memberi. Saya singkat dengan beri supaya diberi, memberi supaya diberi juga oleh Tuhan. Kalau kita tidak memberi, Tuhan juga tidak memberi. Kita beri supaya Tuhan juga memberi. Yang kedua, dalam hal memberi itu sebenarnya kita sedang memiutangi Tuhan. Nah, saya ingin ajarkan itu. Kalau Anda menolong orang miskin, harus tahu. Orang miskin itu ada dalam perhatian Tuhan. Orang yang tidak punya apa-apa itu ada dalam perhatian Tuhan. Waktu Anda mengulurkan tangan untuk menolong dia, kau sedang memiutangi apa? Tuhan. Jadi Tuhan kalau secara manusia dia akan berpikir gini, ini kan berkat saya berikan bagi dia dengan anak-anaknya, tapi dia sendiri tidak peduli dengan dirinya, malah dia beri untuk orang lain. Wow, saya berhutang kepadanya. Halo? Waktu kita semakin banyak memberi, kita itu memiutangi Tuhan. Katakan memiutangi Tuhan. Tahu maksud memiutangi?
Kita jadikan Tuhan berhutang kepada kita. Berapa banyak orang memiliki Tuhan dengan baik-baik. Ketika Tuhan berhutang kepada Anda, Dia akan pasti mencurahkan berkat namanya. Karena Tuhan tidak pernah berhutang kepada orang, tapi dalam hal memberi, Dia berkata Dia berhutang. Bayangkan kalau Dia berhutang kepada Anda dan Dia akan bayar pada waktunya. Haleluya, haleluya. Bagian ini luar biasa. Mari kita belajar memberi, menolong orang lain, memberi bagi pekerjaan Tuhan, menolong hamba-hamba Tuhan, menolong sesama kita yang berkekurangan, dan engkau akan melihat berkat Tuhan datang dalam rumah tangga. Haleluya. Saya bilang saya merasa berhutang kepada wanita yang memberi kami daging itu. Beberapa waktu yang lalu saya juga merasa berhutang. Seorang wanita juga, mereka cuma punya beras hanya itu di rumah. Tapi ketika dia berdoa, Tuhan bilang begini, bawa beras ke Bapak Gembala. Mereka cuma punya 20 kilo, cuma satu itu. Tapi karena ada suara Tuhan ketika dia berdoa, amin, langsung dia bilang, anak-anak antar. Mereka tidak tahu. Saya percaya ini orang-orang yang memiliki Tuhan. Haleluya. Mungkin ketika saya menyinggung ini, ada yang berkata, oh Bapak Gembala bilang kita bantu dia. Ini contoh saja. Kami 2 minggu ini diberi tanpa disadari. Bahkan anak-anak bilang burung gagak yang datang. Minggu lalu ada juga burung gagak yang datang. 2-3 hari kemarin ada juga burung gagak yang datang. Jadi 1 minggu ini kami hidup bukan dari penghasilan kami. Mungkin saya sedang membiutangi Tuhan kah? Haleluya. Belajar memberi dan membiutangi Tuhan, supaya Tuhan memberkatimu dengan berkelimpahan. Haleluya. Jangan ada suka punya lain, kami lain. Oke, kita boleh berbeda tapi prinsip Tuhan sama. Yang terakhir, berani bertindak atau berani memberi dengan iman untuk mewujudkan firman Tuhan. Perhatikan ayat 15 dan ayat 16. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan. Saya start dari ayat 14. Iya. Oh, ayat 13. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut. Pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis. Kita baca sama-sama ayat 14, 23. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang, sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Hal yang terakhir adalah berani memberi, berani bertindak dengan iman untuk mewujudkan firman Tuhan. Perhatikan, Elia sudah menyampaikan firman Tuhan. Jangan takut, sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan berkurang, dan minyak tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak akan berkurang sampai datang hujan. Firman sudah disampaikan. Sekarang bagaimana firman ini akan terwujud? Sekarang bagaimana firman ini akan menjadi nyata dengan baik-baik?
Firman itu tidak bisa menjadi realita, fakta, atau terwujud tanpa tindakan balik dari orang yang mendengarkannya. Haleluya. Makanya sebenarnya ada banyak firman yang kita dengar tentang iman, tapi banyak orang tidak alami karena tidak ada tindakan balik. Halo? Orang dengar dari telinga kanan, dia keluar dari telinga kiri. Dia tidak bertindak. Jadi wanita ini tidak akan pernah mengalami berkat yang tidak henti-hentinya. Tepung dalam tempayan itu tidak akan bertambah atau tetap bertahan kalau dia tidak bertindak. Aman saudara. Jadi Tuhan sudah menyampaikan, mengucapkan firman-Nya lewat Nabi Elia. Dan wanita ini ngerti yang namanya Allah Israel. Dia berfirman, firman Tuhan berkata, Allah yang berjanji. Allah kita itu Allah yang berjanji, dan dia juga setia menepati janjinya. Sekali dia berfirman, dia sanggup melakukannya. Tetapi untuk supaya firman itu terwujud, ada respon balik dari orang yang mendengar firman itu. Jadi bagaimana supaya tepung dalam tempayan tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang? Maka dia harus respon dengan cara dia pergi dan buat kue bagi Elia. Itu rahasia. Elia berkata, buat lebih dahulu roti bundak kecil bagiku, barulah sesudah itu yang ampas-ampas kau bikin untuk kau dan untuk. Karena Tuhan berfirman, tepung itu tidak akan habis dan minyak sedikit tidak akan habis. Wanita ini tahu, wow, kalau saya tidak buat, satu kali kami makan langsung habis. Kalau saya tidak bikin untuk Nabi, berarti habislah sudah. Mau tidak mau saya harus. Wanita ini belajar bertindak dengan iman. Sudah perhatikan, dengan prinsip ini, dan dari sini kita pelajari bahwa dengan memberi, maka kita telah menggenapi rencana Tuhan dalam hidup kita. Ada dua hal, ada dua prinsip di sini. Pada waktu wanita ini sediakan roti bagi Elia, dia sudah menggenapi ayat 9. Dia sudah menggenapi rencana Tuhan dalam dirinya. Tuhan berfirman kepada Elia, pergilah ke Sarfat, sebab aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Kalau wanita ini tidak sediakan roti bagi Elia, berarti rencana di ayat 9 tidak digenapi. Halo, bisa ngerti? Tapi karena dia sediakan roti bagi Elia, berarti firman Tuhan pada ayat 9 sudah digenapi. Hal yang pertama, belajar menggenapi firman dalam hidup saudara. Kau tidak bilang amin? Belajar mendengar dan menggenapi firman itu dalam hidup saudara. Hidupku menggenapi firman, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaranmu. Ada begitu banyak orang gagal dalam hidupnya karena tidak pernah menggenapi firman Tuhan. Masalahnya adalah Allah itu Allah yang berfirman, tetapi dia juga Allah yang setia menepati janji. Kalau Anda tidak pernah menggenapi firman, engkau sedang mengundang malapetaka. Jadi bukan Allah yang tidak memberkati kita. Dia siap memberkati kita, tapi dia mau kita hidup menggenapi apa yang dia rencanakan dalam hidup kita. Haleluya. Wanita ini mengalami mujizat 3,5 tahun karena dia menggenapi rencana Tuhan. Dia bukan orang Israel, dia bukan orang percaya, tapi waktu Tuhan merancang dia menjadi Allah untuk perpanjangan kehidupan Elia, dia genapi. Dia berlari ke rumahnya, dia ambil secangkir air, tapi dia juga sediakan roti bundak bagi hamba Tuhan. Dari situ dia bertindak dengan iman. Haleluya. Mengapa orang kikir? Mengapa orang sulit memberi? Karena dia berpikir, kalau saya memberi, saya akan kekurangan. Enak sekali, saya cari uang susah payah, saya harus berbagi dengan kau dengan baik-baik. Kita hidup bukan dari kekuatan dan gagah kita.
Kita hidup oleh kemurahan. Kalau kita hidup oleh kemurahan, kenapa kau takut memberi? Padahal berkat itu pun datang dari Tuhan. Nah, satu prinsip sebelumnya tadi saya katakan, kalau kita menolong orang susah, sebenarnya itu sama dengan kita buat Tuhan jadi utang. Kita kasih utang buat Tuhan. Dan bagaimana mungkin Tuhan berhutang kepada kita? Dia cepat atau lambat, dia pasti bayar hutangnya. Dan Lukas pasal 6 ayat 38 dia berkata, dia bukan bayar seperti cara kita, tapi dia goncangkan, bahkan itu ditumpahkan kepada kita. Jadi dengan cara kita memberilah, kita mengundang berkat Tuhan datang dalam hidup kita. Aman saudara. Kita tolong orang yang susah, suatu saat Tuhan akan balas itu kepada kita. Maka prinsip yang terakhir adalah dengan memberi, maka kita belajar untuk hidup sepenuhnya bergantung kepada Tuhan. Berdasarkan dua bagian firman Yesus berkata, kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Siapakah di antara kamu karena kekhawatirannya dia dapat menambahkan sehasta saja dalam jalan hidupnya? Satu hasta itu 40 cm. Apakah karena kita khawatir dan kita tidak memberi, kita akan umur panjang? Bukan. Umur panjang itu di tangan Tuhan. Di ayat yang lain berkata, dan lihatlah burung pipit yang tidak pernah menanam, yang tidak pernah menabur, dipelihara oleh Tuhan dari satu pohon ranting kepada ranting yang lain. Apatah lagi kamu, hai orang yang kurang percaya. Orang yang sulit memberi itu sebenarnya orang yang kurang percaya. Iya, orang yang kikir itu orang yang sulit, orang yang kurang percaya. Karena dia berpikir, saya beri, saya dapat apa? Lalu Tuhan di mana? Tuhan yang punya firman, dia suruh kita memberi karena dia sumbernya. Halo, halo. Ya, kita belajar menjadi saluran yang terbuka, pipa yang tidak ada sumbatnya. Tuhan ada hulu, Tuhan itu kepala airnya. Kita ini dari tengah, jangan kita jadi bendungan yang tahan selamanya. Kita tahan, kita tampung, tapi kita salurkan ke banyak jalur. Bendungan yang bisa mengairi secara merata. Jangan jadi bendungan untuk diri sendiri. Katakan pada sang pikir, jangan jadi bendungan untuk diri sendiri. Nah, karena bendungan itu dia tahan untuk dirinya sendiri, lama-lama dia pecah dan terbuang. Halo. Amin. Pundi-pundinya bocor. Ada istilah pundi-pundi bocor. Ada istilah uang jadi harta jadi sayap. Dia terbang entah kemana. Karena kita menahan. Halo. Karena kita menahan, akhirnya pencuri merampoknya. Pundi-pundi itu bocor. Pundi-pundi itu bahasa dulu-dulu dan dompet. Dompet bocor. Berapa banyak orang seringkali kikir tapi dompetnya bocor. Bocor karena sebenarnya itu kita harus salurkan, tapi kita menahan. Haleluya. Amin. Bapak ibu kalau tak simpan makanan, ini simpan untuk besok pagi. Simpan mati-mati besok pagi bukan begini basi. Harusnya dihabiskan, tapi karena disimpan. Ini hukum ini pernah dialami oleh orang Israel. Halo. Tuhan bilang habiskan mana itu, jangan simpan. Besok pagi ada lagi. Tapi kesalahan mereka menyebabkan murka Tuhan datang. Karena apa? Mereka simpan. Kenapa mereka simpan? Karena mereka khawatir akan hari esok. Iya, mereka simpan. Bahkan Musa berkata, pungut apa adanya. Karena meskipun kamu pungut banyak, ada yang pungut sedikit. Waktu ditakar sama. Wah, ini luar biasa. Ada yang pungut 2 noken, yang satu hanya pungut 1 noken. Waktu ditakar rata-rata 1 noken. Emosi kan tersinggung, enak sekali saya pungut. Ya memang itu hukum Tuhan. Tapi toh seperti itu mereka masih pungut sampai 2 noken masih ada noken kan tidak? Pungut lagi. Sebentar takar di rumah jangan 1 noken. Ini orang yang kuat. Kumpul banyak, tapi tidak pernah berkecukupan. Dengar baik-baik.
Kalau Anda tidak melakukan hukum, walaupun Anda pungut banyak, tetap saja ekonomi sama. Karena tidak menggenapi firman Tuhan. Hidup ini betapa penting harus menggenapi